Kerugian yang sesungguhnya pada manusia bukan pada banyaknya uang yang didapatkan atau jabatan yang melekat pada diri seseorang, melainkan ketidakbaikan dalam menggunakan waktu yang diberikan Allah untuk hal yang berguna dan bermanfaat. Di mana kita temukan berbagai produk maupun segala hal yang kita miliki merupakan produk dari waktu dan kesungguhan. Waktu merupakan nikmat teragung yang diberikan oleh Allah. Hal ini karena waktu tidak bisa diulang atau dikembalikan. Kalau kita kehilangan uang ataupun barang lainnya tentu masih bisa dicari, akan tetapi waktu tidak bisa. Itu kenapa kita temukan banyak orang kaya yang rela membayar waktu orang lain dengan harga yang mahal, membeli tiket pesawat untuk bepergian, bahkan memiliki pesawat pribadi untuk mempercepat aktivitas yang ia lakukan. Mereka mengetahui dan paham bahwa modal yang paling besar bukan pada uang, tetapi waktu yang dimiliki. Semakin baik dan tepat menggunakan waktu, tentu akan semakin berhasil seseorang. Itu kenapa Rasulullah juga menganjurkan untuk memiliki tunggangan unta maupun kuda terbaik karena dengannya bisa berjalan dengan cepat, memudahkan dalam aktivitas, dan tentunya juga bisa menggunakan waktu dengan baik. Begitu juga ketika kita membuka ayat Al-Quran, tentu banyak menemukan pembahasan tentang waktu dan kemuliaan seseorang yang mampu menggunakan waktu dengan baik. Bahkan, Allah mencela orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, atau bahkan menggunakan waktu pada kemaksiatan. Mari kita merenungkan perkataan atau cara ulama terdahulu menggunakan waktunya dengan baik, sehingga bisa kita rasakan hingga saat ini begitu banyak karya yang dihasilkan, buku yang ditulis, kitab yang bisa kita kaji hingga saat ini, merupakan hasil dari pengorbanan dan juga kesungguhan para ulama terdahulu. Bahkan kalau kita lihat kesungguhan dan juga bagaimana ulama dahulu menggunakan waktunya, rasa-rasanya tidak mungkin untuk dilakukan oleh umat sekarang. Ulama terdahulu memiliki ketamakan yang sangat luar biasa. Ketamakan ini melebihi ketamakannya terhadap uang atau jabatan. Mereka tamak dengan waktu yang diberikan, seperti ulama Amir bin Abdi Qais ketika diajak untuk berbicara hal yang tidak bermanfaat tentu akan mengatakan, tahanlah matahari terlebih dahulu, lalu aku akan berbicara denganmu. Begitu juga dengan cerita dari ulama Ubaid bin Yais, yang dimana makan malamnya disuapi oleh saudara perempuannya selama 30 tahun karena saking sibuknya menulis dan mempelajari ilmu agama. Dari ketamakan ulama ini, tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Karena kalau kita cari orang yang memiliki kesungguhan dan juga fokus yang seperti ini, akan sangat sulit. Inilah yang merupakan fokus yang sesungguhnya, karena pada dasarnya ketika seseorang fokus akan hilang perasaan dan juga rasa yang selain menjadi fokusnya. Kesungguhan dan juga konsisten yang dilakukan ulama dahulu, tentu buahnya bukan hanya dinikmati sendiri, akan tetapi kita rasakan karya dan juga produk yang dihasilkan merupakan karya yang abadi, sehingga sampai saat ini masih kita merasakan dan mengambil manfaat darinya. Tentu kekuatan fokus ini juga dilakukan hampir semua ulama terdahulu. Selain menggunakan waktu dengan baik, mereka juga menggunakan kekuatan fokus untuk mengerjakan atau beribadah kepada Allah. Seperti ulama Ibnu Suhnun, di mana dalam kehidupannya dihabiskan untuk belajar dan menulis. Ketika sedang menulis buku di keseluruhan malamnya, waktu makan malam sang budak mengantar makanan tersebut ke tempat di mana ulama tersebut menulis. Karena ulama tidak langsung memakannya dan sudah lama menunggu, si budak tersebut menyuapi sambil ulama terus menulis hingga waktu subuh. Setelah melakukan sholat subuh, ulama meminta maaf kepada budak perempuannya karena tidak memakan makanan yang diberikan hingga ia melupakannya. Sang budak mengatakan, "Demi Allah, aku sudah menyuapkan makanan tersebut ke mulutmu," ujar budak wanita tersebut, dan sang ulama keheranan karena tidak merasakannya kalau disuapi atau memakan makanan yang diberikan budak tersebut. Di sini bisa kita lihat betapa kesungguhan dan juga kekuatan fokus yang dimiliki ulama terdahulu, hingga kita bisa rasakan betapa manfaat dari semua pengorbanan dan kesungguhannya. Pelajaran lain datang dari ulama yang tentu kita sebagai umat muslim sudah banyak melihat atau membaca kitabnya, yaitu Riyadhus Shalihin, di mana penulisnya merupakan ulama yang juga sangat sukses dalam menjaga dan menggunakan waktunya. Hal ini terlihat dari banyaknya kitab yang dihasilkan hingga mencapai 300-an hanya dengan umur 45 tahun. Bahkan kalau dibagi tulisan beliau dari lahir hingga wafat, kurang lebih menulis sebanyak 40 halaman setiap hari. Kalau ulama memiliki fokus yang baik untuk mengkaji dan juga menulis kitab, generasi sekarang khususnya yang tinggal di desa mendapati kekuatan fokus ini ketika main bola tanpa memakai sepatu. Di mana ketika main bola, walaupun menginjak kerikil yang membuat kakinya berdarah, tidak merasakan sakitnya. Akan tetapi setelah selesai main bola atau sudah sampai di rumah, rasa sakit atau luka di kaki tersebut baru akan terasa. Itulah perbedaannya bagaimana menerapkan fokus di zaman dulu dengan sekarang. Atau anak yang main game atau nonton HP sambil makan, hingga tidak sadar apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya karena fokusnya pada permainan atau tontonan yang ada dalam HP tersebut. Kalau kita hingga saat ini masih mencari cara bagaimana untuk mengelola waktu atau manajemen waktu, tentu sudah sangat jauh dengan ulama terdahulu. Bahkan ketika kita masih mencari motivasi untuk bisa produktif dalam bekerja maupun melakukan hal lainnya, tentu tidak bisa memberikan makna yang baik untuk kehidupan kita. Karena kalau kita melihat orang-orang sukses di zaman sekarang saja, ada banyak harga yang harus dibayar, rasa sakit,
rasa malas, tangisan. Orang sukses dalam apapun tidak akan lepas dari itu semua. Orang sukses melangkah, bekerja, dan berkarya bukan hanya karena motivasi dalam hidupnya, karena kalau motivasi akan menghilang. Akan tetapi orang sukses bekerja dan berkarya karena menjadikan semua yang dilakukan adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Tanggung jawab inilah yang menggerakkan mereka dikala capek, terasa sakit, tidak termotivasi, hingga memaksa diri dan membiasakan untuk tetap bergerak, maju, dan mencapai mimpi dan keinginannya. Ingat, untuk menjadi sukses dalam bidang apapun, ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang harus ditempuh, dan ada pengorbanan di dalamnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa dan mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya serta bisa memberikan arti dalam kehidupan untuk orang lain yang kita sayang. Dan tentunya juga harapan yang paling tinggi atas semua pengorbanan dan kesungguhan yang kita lakukan adalah surganya Allah. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan doa teman-teman agar diaminkan oleh viewer dari channel ini. Terima kasih.